Hai guys, aku mau bilang kalau aku itu nggak ada membela, aku kan bukan berarti dengan aku post Zanzabella bukan berarti aku berada di pihak Zanzabella ya guys. Aku tidak ada aku berdiri sendiri, tidak ada di pihak ABC, karena kalau aku di pihak A nanti si A nya damai sama jengger sama nepos. Nah nanti kalau aku ada di pihak B deket sama si B, nanti si B deket sama garis kerasnya jengger nepos. Nanti kalau aku deket sama si C punya grup, nanti di masa depan isi grupnya itu dibongkar ke nepos sama jengger. Jadi aku tidak percaya siapapun ya, terlalu dini untuk percaya gitu loh guys. Kayak dulu kan si Yolo ini itu kan nyenggol NM, Mbak NM kemarin udah muji-muji NM. NM itu udah ibu yang bener, sudah benar dia mendidik Loli kayak gitu kan. Udah gitu gue misalkan gue bela si artis ini, nanti artis ini damai sama nepos sama jengger. Jadi gue hanya memberikan opini dan juga analisa dan juga teori. Jadi gue tidak gue hanya berdiri sendiri lah gitu loh. Nanti gue deket sama si E damai, karena kenapa? Karena orang-orang ini mengejar ada keuntungan buat mereka. Kalau gue damai sama nepos, follower gue naik. Kalau gue damai sama jengger, gue dapat endorsan dari Oki Bening. Kalau gue gitu loh, mereka ada motivasi uang dan juga ketenaran. Jadi mereka tidak memiliki integritas, tidak bisa diharapkan gitu loh. Orang-orang yang tidak bisa diharapkan, orang-orang yang berubah ke mana arah mata angin, ke situlah dia mengarah gitu, seperti daun mengarah kemana ditiup, dia ngikut ke sana ke sini. Jadi bukan berarti gue bela Zanzabella gitu, gue hanya nonton aja dan memberikan opini. Bukan berarti juga gue nyerang Zanzabella, enggak. Gue cuma duduk aja dan memberikan opini, analisa dan pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada yang marah-marah gitu di komen, urusan kamu apa, ngurus aja diri kamu sendiri, ngapain kamu ngurus masalah orang gitu. Kalau ada yang komen kayak gitu, sekali lagi ya, ini adalah dunia internet gitu loh, dunia sosial media, gimana orang-orang berhak untuk ngomong gitu loh. Kalau misalkan kalian tidak tidak tampil di sosial media, ya barulah kalian nggak bisa dikomenin. Tapi kalau kalian memang aktif di sosial media, itu menjadi konsumsi publik dan setiap orang berhak memberikan pendapatnya gitu. Oke, dan juga yang kalian belain itu urus aja urusan kamu sendiri, ngapain kamu urusin NM. Nah masalahnya itu si NM itu juga ngurusin masalah orang. Kalian ini lupa atau budak gitu loh, saya bingung gitu. NM itu paling ngurusin masalah orang, kalian ini apa, lupa ingatan apa gimana, amnesia? Dia itu paling ikut campur masalah orang. Nah ketika ada orang yang komen dan Bella itu komenin si NM dan sekarang belakangan ini komenin NM terus, ya nggak apa-apa, biarin aja. Orang toh si NM itu biangnya kok ikut campur masalah orang. 50 orang terkenal yang sudah dia ikut campuri, belum orang yang tidak terkenal gitu loh. Daftar orang-orang yang dia senggol ya, daftar orang yang dia katain homo padahal enggak homo, daftar orang-orang yang dia fitnah itu loh.
Jadi jangan bilang urusannya urusan kamu sendiri. Ini dunia internet, sosmed gitu loh. Maksudnya emang udah jadi makanan santapan orang-orang gitu. Kalau yang ngomong urus aja urusan kamu sendiri. Kalau yang ngomong kayak gitu biasanya orang-orang bule, orang-orang di Amerika yang mengurus urusannya sendiri gitu. Orang di sini memang gitu, ngurus urusan sendiri. Tapi kan lu pada di Indonesia, PA, lu pada di Indonesia kan gosip aja pagi ada acara gosip, artis dari semua TV channel, dari subuh sampai pagi, siang sampai tengah bolong, sore, habis maghrib sampai malam. Itu kalian santapannya apa? Berita-berita gosip kan? Apalah, halo selebriti lah, apalagi lah, gosip-gosip artis, ngundang artis, acara-acara pengen tahu kabar artis. Kalian aja keponya kan, kalian orang paling kepo, paling ngurus masalah orang. Kalian kan itu kalian itu orang. Kalau orang bule mah nggak kayak gitu. Orang Amerika, orang bule mah nggak ngurus-ngurusan orang gitu. Jadi kalian jangan ngomong urus aja urusan sendiri, karena kalian bukan orang Amerika. Kalian orang lokal yang makanan di TV kalian tuh sehari-hari infotainment, kepo. Jadi jangan ngomong gitu lagi, ya urus aja urusan kamu sendiri. Kalau gitu orangnya jangan aktif di sosmed, PA. Ya kan udah gue bilang dari zaman baheula, udah bertahun-tahun lalu gue bilang nggak bisa bikin lontong. You can turn pelacur menjadi ibu rumah tangga. Lo nggak bisa menjadikan istri seorang pelacur. You can't. Kamu tidak dapat mengubah seorang pelacur menjadi istri. Ya, lo mau mengangkat derajat pelacur menjadi istri? Gue tanya, lo mau? Sekali lagi, untuk siapapun yang dekat dengan Nepos dan NM, semuanya akan kena, tidak terkecuali. Tidak satu pun terkecuali. Lu akan masuk di YouTube-nya official, lu yang berkontribusi, lu yang deket sama Jengger dan juga Nepos, lu akan gue bahas. Ngerti? Nah, sekarang ini ada keluarga pejabat dan keluarga siapa? Si Jengger udah berharap, ya ampun, derajatku naik, aku menjadi orang dalam ring 1 presiden. Oh lala, bebe. Dia udah happy banget gitu menjadi ring 1, CL ring 1. Kalangan presiden, ya Allah, berharap nih keluarganya. Oh, berharap banget menjadi wanita terhormat ala-ala berpakaian tertutup ala-ala bapak ala-ala ibu pejabat. Wah, bajunya udah kayak ibu pejabat. Gagal lagi, gagal. Siapa lah yang mau ngangkat derajat lo? Apa yang paling takutkan apa? Yang paling pengkhianatan? Yang ditakutkan sekarang nggak ada sih yang ditakutkan. Takut Tuhan marah. Ala siratil mustaqim tanzil azizir rahim. Yang mana lagi? Angel. Apa? Gue mau di neraka juga udah gak apa-apa. Happy. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara gitu. Nah, kayak gini contohnya, ini juga McDo sekarang deket sama garis kerasnya NM, padahal dulu menghina NM, kayak gitulah ya. Gak ada yang bisa dipegang, manusia gak ada yang bisa dipercaya. Udah berdiri sendiri aja lah masing-masing. Sekarang si Medo sekarang deket sama garis keras, pecinta sejati, penyembah NM, padahal Medo serang-serang NM.
ya kan? Ini kayak gitu contohnya. Makanya gue cuma mau sendiri aja. Dan ini adalah postingan Instagramnya official waktu hampir setahun yang lalu. Jadi ada orang yang menghubungi saat dia berantem mecahin produknya si Nepos, kacamata gitu, pakai martil. Nah, dia itu berantem sama si Nepos. Jadi kan ujungnya tadinya kan dia dekat sama si Nepos NM, terus si NM kagak nanggepin dia gitu, terus jadi berantem. Jadi dia jadi ngamuk-ngamuk gitu kan, keluar-keluar di sosmed. Nah, karena ya kayak merasa gimana gitu ya, jadi ribut lah intinya. Nah, udah gitu setelah dia keluar-keluar berapa lama, tiba-tiba dia diem sampai lama banget, sampai sekarang, sampai berbulan-bulan diem. Nah, apakah ini adalah sebuah pertanyaan? Apakah yang nyuruh dia diem itu selama ini hampir setahun ini? Apakah yang menyuruh dia diem itu mantan suaminya? Gitu loh, gue nanya. Soalnya di akun barbarnya, di akun gosipnya si NM, katanya udah ditegur sama suaminya, suruh diem gitu. Jadinya dia nggak keluar-keluar. Nah, apakah dia ngamuk ini karena disuruh diem sama suaminya? Nah, sekarang karena dia udah cerai sama suaminya, sekarang dia keluar-keluar lagi. Itu pertanyaan, apakah ya dijawab ya atau tidak gitu. Kalau bohong gue sumpahin bejendol. Gue masih bingung, kayaknya sengaja banget deh nelpon laki gue biar keseret-seret, ya kan? Orang nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa, jangan pengecut. Punya nomor gue kan, nggak gue blok kan? Punya IG gue kan, nggak gue blok kan? Apa maksudmu? Gue masih bingung, kayaknya sengaja banget deh nelpon laki gue biar keseret-seret, ya kan? Orang nggak tahu apa-apa, nggak usah dibawa-bawa, jangan pengecut. Punya nomor gue kan, nggak gue blok kan? Punya IG gue kan, nggak gue blok kan? Apa maksudmu? Tuh, jadi ada yang menghubungi lakinya, ada yang nelfon lakinya, itu istri lo, bini lo diem ya, kalau enggak awas lu. Nah gitu, jadi dia ngamuk, ngapain lo nelfon laki gua gitu, sama gua aja lu gitu. Tapi ternyata dia diem juga akhirnya bertahun, 1 tahun lebih ya. Ini dia mantan suaminya itu yang ditelepon. Siapa suami Tengku Zanzabela? Ini profil Inanga Adi Putra, jabatan pangkat umur agama, belain polisi, ternyata ngentot sama polisi. Jadi dia itu garis kerasnya pembela polisi mundu. Dia dulu itu sahabat polisi, dalam arti membela polisi, seolah-olah polisi itu adalah apalah instansi paling bersih. Padahal lu Google aja instansi paling korup, instansi apa? Dia paling membela paling depan bela nama polisi gitu. Ya tapi nggak ngentot juga kali, mending sama satu polisi. Ini bininya polisi, bukan satu kali bini polisi. Bini polisi berapa kali, ibaratnya gitu loh. Masa aja mau jadi pembela polisi tapi lo ada keuntungannya. Lo ngentot sama polisi, gimana ceritanya? Kan kagak murni pembelaan lu, ngerti nggak? Ya contohnya misalkan anak di kelas juara 1, ya ibu gurunya itu wali kelasnya orang tuanya, kagak murni. Nah, lu ranking 1, mak lu wali kelas kita, pantesan lu ranking 1. Ya lu bela polisi, ya lu ngentot sama polisi. Lu bini polisi berapa kali, ibaratnya gitu, nggak murni. Contohnya apa lagi? Hakim. Terus yang diadili siapa? Yang diadili itunya kerabatnya. Ya kan nggak murni. Masa hakimnya ada hubungan saudara? Kan nggak murni. Harusnya tuh tidak ada hubungan apa-apa, jadi terasa murni penilaian itu semua, dan juga apa ya, mempunyai integritas.
Susah say nyari integritas hari gini say. Mundur dari sahabat polisi. Ya, tapi nggak ngentot juga kali kalau mau jadi sahabat polisi ya jangan dientot juga. Gitu loh. Biar murni, memang kamu murni dari hati yang paling dalam membela polisi gitu, bukan berapa kali nikahin polisi gitu loh. Mending satu polisi ini berapa polisi. Ya kan? Berapa kali sama polisi nikahnya. Kenapa kalau nggak sama polisi mah kenapa nggak punya power, nggak punya kuasa, nggak punya backingan kalau nggak ngentot sama polisi? Kenapa? Ya karena negaranya itu siapa yang mempunyai eh, kuasa, dia sekitarannya akan dapat keuntungan. Tapi kalau nggak ada kuasa alias rakyat biasa, nggak akan ada kekuatan di dalam negara itu. Tapi di negara situ ya, bukan negara sini. Gak apa-apa ceritanya. Ya pokoknya saya jadi Bayangkari ataupun tidak, saya bakal berbakti pada negara ini dengan cara saya gitu. Nggak tahu gimana caranya si McDo ini bisa deket sama garis kerasnya NM. Nggak tahu ceritanya bagaimana. Dia yang posting Jengger. Dia yang posting, dia yang deket sama sekarang sama garis keras. Jengger. Oke guys, ini kasus mantan suaminya Nengah. Begini modus pungli AKBP Nengah. Jadi makan uang ini guys, uang malak, rakyat dipalak gitu guys. Kirain preman doang yang palak, ini polisi juga palak, memalak gini, uang malak. AKBP Nengah. Wow, Propam sita 61 juta dari AKBP Nengah. Pungli SIM di Bekasi. Oh ya. Oh, dia dari Bekasi juga. Dicopot. Tapi masih eksis juga. Kasat Lantas Polres Bekasi dicopot karena pungli SIM. Ya iyalah, kalau mau bikin SIM itu mah udah cerita lama kali. Kalau ya itu mah udah biasa, PA udah dari zaman dulu. Aduh gatal, garuk punggung. Ya iyalah, itu mah udah lama. Kalau masalah pungli itu udah hal biasa dari zaman baheula. Kalau mau bikin SIM nggak lulus. Kalau mau lulus ya itu pungli, kasih duit. Ya elah, 40 tahun gue di Jakarta ya PA, masa gue nggak tahu gitu-gituan. Ya jadi terlibat pungutan liar, pungli. Jadi rakyat tuh dipalak gitu loh, bagi duit, mana duit ya, kalau mau gue lancarin, kalau enggak nih. Iya. Ya iyalah. Aduh, gue nggak tahu mesti ngomong apa. Kayang yuk, nggak bisa kayang. Aku nggak bisa kayang guys, aku nggak lentur badannya. Ibu Ayu Ting Ting tuh bisa kayang tuh. Gue diem masuk bui lagi, masukin deh. Kak kapan main ke Serang lagi? Nggak mau, nggak ada, tiap hari berantem sama dia. Kenapa nih orang suka bilang orang miskin? Memang miskin, gimana dong? Memang miskin. Ngapain? Kalau nggak miskin, ngapain minjem sama orang yang baru dikenal loh. Baru ketemu sekali. Minjem uang 200 juta. Coba. Mukanya ditaruh di mana?
Makanya kalau dibilang miskin, ya memang miskin. 200 juta mah kecil, ngapain minjem? Tony, kemana Tony? Ini Tony. Tuh. Dia lagi ngerakit Lego. Itu yang gede, yang kecil. Follower sebelah naik drastis. Ya nggak apa-apa, itu namanya gue bagi-bagi rezeki buat orang susah. Nah kalau dia baru bisa dibilang pansos, karena kan dia bukan siapa-siapa. Sekarang Niki bungkam. Kok bungkam? Bungkam kenapa? Karena lagi nggak ada yang dibahas, ay. Mau ngebahas ini sapi gelondongan, males banget. Ngapain gue disuruh tobat? Emang gue apa? Ngapain nyusahin hidup orang? Bikin rugi negara? Aneh lu. Lu aja sono suruh tetangga lu tobat. Jauhan kalau juru gue. Nonton live kan Niki sambil kerja berasa. Gue nggak pernah follow Instagramnya, tapi dia follow gue. Dia follow gue udah lama kali. Tiba-tiba gue nggak follow back. Terus dia ada story berjejer, tapi gue nggak repost. Gitu. Terus butuh pengakuan, mau menjadi teman. Nih kita geng, nggak bisa lah. Terus gedek juga sama Kak Fitri, karena ternyata dia mau minjem uang 200 juta, ngajakin ketemuan melulu. Tapi Kak Fitri tuh lagi ngurusin gua selama persidangan. Gitu, jadi dia stres. Gak ada sebab akibat dia. Legonya udah keluar belum Kak? Belum. Sahabat Polelul dibuang. Tak ada teman dia. Baru kenal berani minjem uang. Wah, kenapa dia nggak minjem di pinjol gitu? Di pinjol di bank kayak berarti dia nggak punya uang di bank. Kalau dia nggak bisa minjem uang di bank, berarti BI checkingnya dia nggak bagus. Dia lawannya Mail Nyai, betul. Nah, sapi gelondongan lawannya anjing herder tuh, pas digigit. I wanna eat something. I wanna eat. Gue mau makan apa nih? Gue kasih tahu gue mau makan apa ya. Wow. Gue mau makan. Masaknya di atas. Tuh. Bahas kakak, kau pikir aku takut dia marah sama aku? Dia mau kulitin aku yang mana? Kulitin. Memangnya yang telanjang di mall aku? Memangnya yang ketangkap lagi prostitusi aku? Enggak kan? Kulitin aja, apa yang mau kau bahas soal aku? Aku kapir premium berbayar, aku kawin berkali-kali, aku apalagi yang mau kau bahas? Gak ada, apa yang mau kau bahas? Aku gak pernah narkoba seumur hidupku, apa yang mau kau bahas? Hah? Gila-gila kalian berasa. Jangan sampai aku ketawa ya. Bener Kak, kemarin gedek liatnya.
Kak Zanja kalau diajak damai nggak mau. Dibayar 10 miliar pun aku nggak mau. Jelek banget ya ini Pi, jaringan Pi. Atas pakai atas. Iya.